Yang ngomong gitu? Temennya, Oh, temen kita. temennya. Ya, biasanya kan kita kan udah Iya. teman dekat kan, Oh ya percaya lah. percaya aja gitu. Ternyata setelah kita kerjakan juga beberapa lama juga baru dibayar. Nah, kita agak Sebelum akad nikah nih maksudnya pre-wedding. ya seperti pre-wedding dan lain-lain lah. Mm-mm. Kalau Minum dulu mas. siap, Minum dulu. Awak yang tadi belum minum. udah dicoba tadi. Udah dicoba ya. Udah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Edi. Ya, Bang Dika. Kalau lihat yang jenggotan tuh langsung refleks bilang assalamualaikum ya. Ada ini ya, apa namanya? Semoga ada aura positif ya. Ya amin. Kayaknya obrolan positif juga kayaknya kan. Amin ya, nggak apa-apa. Nah mas, Siap. kita kan mau obrolin nih. Kan kemarin awak sempat bikin konten juga di YouTube kan. Mm-mm. Sebenarnya itu tuh terinspirasi juga dari apanya mas, kontennya Apa mas. tuh? Pernah bikin kan? Yang harga temen tuh mas pernah bikin kan? Iya, yang Awak pernah nonton. Cuman channelnya nggak jumpa mas. iya, sekarang kayaknya udah lama nggak bikin konten lagi ya di YouTube kayaknya. Apa namanya mas? Abati Nayara. Oh ya itu Wak, susahnya. Dia dicari picture nggak Nggak keluar. ketemu. Dia cari Edi Nur Cahyo. Nggak ketemu juga. Iya. Nggak jumpa. Abati wah nggak tahu tulisannya kan. Mungkin nggak Iya. jumpa di Facebook ada kan? Ada ya. Facebook masih ada ya. Sebelum kita ke situ tuh mas. Siap. Nah kan kita pertama ketemu kapan mas? Kayaknya kita pernah ngebandrek bareng ya kan, ngopi bareng dulu awal-awal dulu sebelum Oh ini. iya. Iya. Ketemu di itu ya. Di Jalan Pertanian bukan? Di depan Jalan Pertanian. Iya di Sudirman kita Iya. ngebandrek bareng tuh janjiannya dulu. Oh iya pertama Pertama, ya. iya. Pertama jumpa ya. Di situ dulu ya mas. Di Ya? situ Itu dulu. kita belum ada job kan? Belum ada. sempat ngejob kan? Belum. Awak taunya mas awal-awalnya itu dari Bang Bro. Ya. Bang Bro kan. Tapi awak mikirnya mas tuh orang Bengkalis. Bukan. Asli Duri. Asli memang sebelumnya di Duri juga mas. Sebelumnya di Duri. Karena nengok postingannya Mas Edi kan kayak orang pemerintahan nih Wak bilang kan. Ini kalau nge-hire orang pemerintahan ngeri nih Wak bilang. Jadi cita-citanya tuh dulu sebenarnya fotonya tuh lebih arahnya jurnalistik ya awalnya gitu. Kan. Sebenarnya mas. Awalnya ya, Mm-mm. cuma memang kalau udah terjun di wedding tuh kayaknya semua itu udah bergeser aja ya. Iya. Kayak lebih seru di wedding gitu ya. Iya benar. Cuannya lebih cepet itu. Berarti kalau jurnalistik tuh kita dibayarnya gimana mas? Gimana ya? Saya juga baru maksudnya di jurnalistik bukan yang asli jurnalistik lah gitu. Iya. Kita cuma ibaratnya cita-citanya motretnya kegiatan yang berbau jurnalistik gitu. Dulu ada teman-teman juga di situ Iya. sama-sama saling berbagi lah. Kayak misalnya ada event ya politik dan lain-lain kan kita juga suka motret hal seperti itu. Itu sih. Bukan kalau dapat uang ya mungkin per event mungkin. Per Kadang-kadang event, kita dapat gitu Iya. kan. Nah akhirnya bisa sampai ke wedding. Kenapa kepikiran ke wedding gitu mas? Dari awalnya itu perdana mungkin dulu awal-awalnya tuh dari teman-teman juga ya kan. Tiap hari setiap ada kegiatan mungkin kita selalu motret kegiatan misalnya dari hal-hal kecil kan saya tuh suka tuh motretin apapun gitu kan. Teman-teman tuh nawari pas ada wedding tuh ada tuh temen tuh, Mas saya mau nikah nih gitu kan. Mas ajalah yang motretin gitu kan. Waduh nggak bisa gitu kan. Kita cari cari vendor foto yang jelas lah Iya, gitu kan. Kita bukan profesional di situ gitu kan. Tapi memang dia maunya kita. Ya udah kita kerjakan tuh awal-awalnya. Ya alhamdulillah dibayar. Terus besoknya lagi beberapa bulan ke depan tuh mungkin karena orang tuh taunya kita tuh fotografer wedding gitu. Kita pernah di wedding gitu. Diajak lagi gitu. Untuk fotoin keluarga dia gitu kan. Ya awalnya udah ditolak juga awalnya. Cuma dia tetap maunya kita karena mungkin udah kenal relasi beliau juga kan. Ya, berarti pas Akhirnya kita mas kerjakan pertama juga. kali dapat job wedding tuh, mas langsung kerjain sendiri atau bawa temen yang udah pernah di wedding? Waktu itu? Kalau dulu itu kita sendiri. Sendiri. Ya? Awalnya gini, pas ditawarin itu nggak ini sih, maksudnya nggak berminat juga di wedding dulu awalnya kan, nggak terpikir sama sekali untuk motret wedding. Jadi pas ditawari untuk motretin teman nikahan ya sebatas
kemampuan kita foto apa adanya ya. Apa adanya kita hajar aja gitu, bawa lighting, bawa kamera, ya udah datang. Kalau momen-momen mungkin karena pertama job saya itu ngunduh mantu ya, jadi nggak begitu banyak lah ya. Paling kita pose sama foto tamu keluarga itu aja sih. Tapi yang semakin kesini tuh semakin banyak relasi teman-teman fotografer. Jadi mungkin kalau ada job baru bisa ngajak teman gitu. Makin biasa makin tajam ya mas. Makin ngeri ya. Berarti mas pertama kali itu kalau awak kan pertama kali ngejob wedding tuh mas nggak tahu pose. Nggak tahu pose ya. Iya, jadi pikirannya tuh foto tamu aja gitu. Iya betul. Foto tamu aja tuh. Kalau yang malah yang pertama tuh kan bilang, "Bang, nggak foto berdua." Oh iya ya, ada foto berduanya. Iya. Kalau saya dulu pertama kayak memang masih belum tahu lah wedding itu buta, tapi sebelum berangkat itu saya udah kumpulkan bahan dulu. Ya searching lah gitu kan. Bener. Misalnya ini wedding adatnya Minang nih. Iya. Ini tantangan nih, nggak mungkin kita wedding nih kita di hire orang. Sebenarnya kita udah tolak sebenarnya memang di awal tuh. Pas cuma dia memang maunya kita, ya udahlah. Kita coba kerjakan. Bukan kita nggak membudget dulu ya awalnya. Kita nggak membudget ya, karena itu teman dekat juga kan. Jadi tapi akhirnya dibayar sama beliau akhirnya. Pas di akhir kita dibayar. Sebelum misalnya nih besok kita mau motret tuh, saya kumpulkan dulu bahan-bahan searching dulu kan, apa yang bisa di research lah ibaratnya untuk kita motret besok. Untuk referensi ya betul. Benar. Jadi pas udah terkumpul tuh researchnya, besoknya tinggal aplikasikan. Nah seperti itulah. Kalau zaman sekarang kan lebih mudah ya daripada zaman dulu ya kan. Itu di dia. Instagram pun banyak ya mas. Sama awak dulu pertama kali itu juga gitu. Jadi mau nge-wedding tuh cari dulu referensinya mau dibikin kayak mana. Tapi memang job yang pertama tuh buta. Jadi dari kesalahan kita belajar jadi lebih baik kan. Karena kalau nggak salah kita nggak tahu mana yang benar kan. Salah dulu baru tahu itu benar kan. Kalau nggak nemuin kesalahan kayaknya kita nggak bakalan ini ya apa namanya, nggak ada rasa merendahnya mungkin ya kalau nggak nemuin kesalahan. Iya benar. Harus ini kalau pun sama kawan-kawan kan istilahnya yang baru-baru bukan menggurui ya kan mas, yang misalnya yang gabung sama awak. Kalau yang baru-baru tuh selalu bilang jangan puas sama hasil yang bagusnya. Betul, ya. 1000 hasil foto kita tuh di wedding yang bagusnya tuh palingan 100 paling banyak. Betul. Ya kan mas? Betul. Tapi fokus sama foto-foto yang kok bisa jadi kayak gini, harusnya bisa jadi lebih baik nih. Ini harus angle-nya dari sini nih. Kalau fokusnya ke situ, selalu bilang tuh kayak ke Siade kan, ke Ipan kan juga bilang kayak gitu. Betul. Nah, itu akhirnya mas. Akhirnya pertama kali mas kan sampai turun ke apa kan wedding ngerjain teman kan. Betul. Nah, gabung sama vendor lain mas. Siapa yang akhirnya pertama kali notice mas fotografer wedding gitu? Karena awak nengoknya kan Mas bro, bang, ini awak kan nanya bang bro, carikan awak apalah freelance, bilang awak butuh freelance, bilang coba ini, abang ini, awak tengok kan, ini abang ini orang pemerintahan, awak kan awak tunggu deal dulu kan, baru konfirmasi ke mas kan, tapi kemarin tuh nggak jadi kan, nggak sampai kesampaian. Siapa yang pertama kali notice bang? Kalau awalnya itu kan kita udah ngerjakan tuh beberapa wedding misalnya, tapi itu nggak rutin ya, dan saya pribadi pun maksudnya nggak pengen terjun langsung lah untuk full di wedding gitu. Akhirnya pas waktu itu saya itu ada job wisuda, itu pertama kali ketemu sama Mas Mo, itu kita kerjakan berdua. Nah di situ baru kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya memang udah kenal sama beliau tuh. Sebelumnya udah kenal, tapi disitulah yang pertama ini baru ngobrol-ngobrol. Nah beliau sering ngajakin juga kumpul sama teman-teman yang lain kan. Nah, jadi kenal lah semua rata-rata. Sampai akhirnya kenal sama awak ya mas? Kenal sama nah, itu circle wedding tuh ya semua mulai kenal lah gitu. Nah itu mas, kan mas kemarin sempat bikin konten harga teman. Berarti kan istilahnya kalau orang bilang apa yang kita bicarakan tuh sebenarnya itu keresahan kita kan. Sama kayak awak kan di YouTube kan sering curhat-curhat kan. Iya betul. Karena kan yang kita resahkan tuh perlu kita kasih tahu ke orang kan, karena biar orang pun juga paham. Nah, apa yang jadi dasarnya Mas kemarin sampai pengen bikin konten harga teman? Gimana pemahaman Mas tentang harga teman tuh? Enggak, sebenarnya kemarin tuh iseng-iseng pengen bikin YouTube Bang Dika. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi
pengen bikin YouTube, kontennya apa ya gitu kan. Ya udahlah bikin harga teman. Kayaknya ini belum ada nih kayaknya. Mungkin udah ada tapi mungkin dari beberapa channel juga udah ada sih yang bahas itu. Cuma kita pengen aja, itu kebetulan konten pertama mungkin di YouTube saya tuh. Oh, itu baru tuh Mas ya. Baru konten bikin pertama, ya. Baru bikin ya awal-awal. Iya. Jadi ya bikin aja dulu gitu. Pernah ngerasain enggak Mas hal pahit dari harga teman tuh Mas? Kalau harga teman sih ya paling ini ya gitu. Kalau teman dekat nggak masalah lah kalau bagi saya tuh. Kalau teman-teman dekat ya misalnya keluarga dan lain-lain tuh ya wajar lah. Kalau menurut saya tuh ada harga teman kan. Cuma kalau misalnya yang teman jauh misalnya kan, kadang-kadang itu yang jarang kumpul gitu. Iya. Yang ngaku-ngaku tiba-tiba teman gitu. Aku teman SMP katanya kan. Gitu ya. Ini mau nikah nih katanya kan. Harga teman katanya kan. Gitu kan. Ada juga Mas teman-teman awak dibilang aja kan. Betul. Waktu di rumah masa kecil dulu. Mungkin kalau orang yang nonton dia tahu tuh. Jadi jumpa sama dia tuh sering Mas. Jumpa Betul. Sama dia selisih di jalan sering. Awak kan dulu di lingkungan tuh SMP nggak main di sana lagi. Karena ini kan awak basicnya kan istilahnya gaya laki-laki nggak ada. Betul. Datang dari keluarga yang istilahnya bisa dibilang kurang mampu, misalnya kan single parent, orang tua awak kan. Jadi awak sadar kan kalau bergaul nih sama orang ini, tapi bukan menganggap awak paling benar lah gitu kan. Iya, karena kita kan harus sadar kan. Betul. Jadi SMP tuh orang tuh udah mulai ngelem, ngerokok segala macam. Jadi awak tinggalin kan. Keras ya itu. Iya keras Mas, di pertanian tuh keras pasar. Iya, betul. Nah, jadi awak tinggalin pergi tempat lain kan. Jadi orang tuh nganggapnya awak sombong gitu kan. Oh gitu ya. Ketemu nggak pernah tegur. Ketemu di mall nggak pernah tegur. Ketemu di dimanapun lah ketemu nggak pernah negur. Jadi ya udah awak santai aja kan. Karena basicnya dia di atas awak kan. Betul. Awak udah beberapa kali tegur, dia diam kan. Jadi kita kalau orang udah nggak mau ditegur ya kita nggak usah tegur lagi kan. Udah cukup beberapa kali kita tegur kan. Nah tuh tiba-tiba pas dia nikah dia ngecek kan. Iya. Teman masa kecil bro, katanya kasih harga ini bro. Bilang kan. Wah bilang bang mohon maaf bang kalau untuk paket wedding nih, bilang. Iya. Ini tuh udah masing-masing fotografer tuh ada harga standarnya, bilang. Betul. Kalau di Seven Color, bilang kan harga standarnya segini. Jadi kalau abang mau pakai dengan hasil maksimal di Seven Color, kami harganya segini, hasilnya kami maksimalkan, bilang. Kalau dikurangin nanti kami pun di lapangan nggak semangat, bilang. Oh ya udahlah, rupanya nggak jadi kan. Kalau saya pribadi misalnya ada teman yang minta press list, itu biasanya teman-teman tuh yang paling sering tuh nggak pakai DP ya. Misalnya kita hire kita kan. Nah, itu kebanyakan udahlah nggak usah pakai DP lah, nanti pas siap hari langsung dibayar kan gitu biasanya. Yang ngomong gitu? Temennya. Ya, biasanya kan kita kan udah teman dekat kan. Oh ya percaya aja gitu. Ternyata setelah kita kerjakan juga beberapa lama juga baru dibayar. Nah itu sih kalau saya bilang ke teman sih biasanya ini SOP dari vendor kita lah kan itu, walaupun belum besar tapi kan ada tim yang turun nanti kan di situ untuk bayar mereka juga gitu sih. Iya. Berarti Mas sempat kena dulu kan? Sempat dulu iya. Baru bikin SOP kan? Kayaknya semua vendor wedding di awal pernah ya ngalamin itu. Iya. Benar. Awak juga pernah, kita kan belajar dari pengalaman kan. Atau kalau kata pepatah Indonesianya jangan masuk ke lubang yang sama kan. Betul. Goblok kan. Iya betul. Kalau masuk ke lubang yang sama kan parah kali kan. Iya, soalnya sempat berbulan-bulan kan udah kita cetak nih. Kalau udah kita cetak ternyata nggak diambil. Sementara pelunasan juga belum ada kan gitu kan. Iya. Atau misalnya file kalau file kan saya diserahkan setelah pelunasan kan gitu. Iya. Ternyata setelah hari H DP aja sampai sekarang juga ada belum dilunasi. Iya, sama awak filenya juga belum kita serahkan kan gitu. Iya, sama awak juga ada beberapa. Iya betul. Lebih dari 2 lah. Tapi ini tuh justru datang dari teman dekat Mas. Iya betul, dari relasi lah kebanyakan gitu. Iya. Ini kalau relasi kita bisa bilang teman ke teman kan. Teman ke teman. Ini memang teman dekat. Teman dekat ya. Teman dekat lah kayak itu. Nah awalnya itu ini tuh kan yang kayak Mas bilang tadi, awak tuh sempat kayak dibilang DP-nya nanti gitu kan. Iya betul. Rupanya kan kita kan kalau dibilang banyak job masih syukur kan kita bisa istilahnya itu bilang
subsidi silang, ya kan Mas. Jadi ya dapat job di sini kita bayar dulu freelance yang ini, habisin lah dulu di situ. Kalau kita jobnya cuma satu itu kan itu yang kita harapkan kan Mas. Benar kan Mas? Itu yang kita harapkan. Jadi itulah akhirnya dari kejadian-kejadian tuh awak mulai merubah sistem kan, sampai akhirnya awak ngerasa sekarang nih sempurna. Iya betul. Sekarang nih ngerasanya gitu sempurna. Cuman ini juga kadang kliennya sekarang tuh sampai akhirnya tuh gini Mas, DP minimal, bikin minimal, nggak bikin setengah harga. Minimal ada list minimalnya. Iya minimal 500.000 misalnya kan. Terus pembayarannya nih udah bisa dilakukan paling lambat H-1 wedding. H-1. Sebaiknya. H-1 ya. Iya, sebaiknya Pak bilang kan, karena biar nanti selesai wedding filenya bisa langsung dikerjakan. Betul. Karena kalau tidak ada pelunasan, jadi filenya itu masih terletak aja di laptop. Iya, betul. Nanti bakal ikut antrian belakang dia kalau lama kan gitu kan. Betul. Nah, jadi filenya dikasih setelah pelunasan. Jadi fotonya dipilih sama si pengantinnya. Jadi kita belum apa-apain sebelum filenya lunaskan. Iya. Ya benar kan Mas, paling lambat H+2. H+2. Iya, karena kan kenapa H+2 kita juga jelasin karena kita kan membawa freelance. Iya, kan? Teman-teman yang sudah bayar di lapangan ya. Awak pun ngerasa kan kita kalau freelance kadangnya sedikit yang kita harapkan. Benar nggak Mas? Iya betul. Iya kan? Iya. Apalagi kita juga paketnya kecil. Iya betul. Nggak terlalu itu kali kan Mas. Karena freelance itu walaupun sebenarnya diharapkan dari freelance itu kan yang penting rutin gitu penting kan. Walaupun nggak besar tapi kan rutin kan gitu kan. Ya. Beda kalau kita dapat job sendiri mungkin keuntungannya lebih besar kan gitu kan. Tapi kalau freelance ini selagi di lapangannya bagus kan ya, Mas kan. Karena kita kalau awak pribadi kan Mas juga ada misalnya kalau ada job pasti nyari satu rekanan yang paling cocok kan. Paling cocok sefrekuensi lah ya. Iya, kalau awak sih ralat ya kalau misalnya ini kan kalau kita beda pendapat. Kalau awak Mas di lapangan tuh nggak penting orangnya itu pintar. Betul. Nggak penting sama awak orangnya itu jago. Cukup awak aja yang bisa, nggak apa-apa. Dia tuh bisanya cuman ngestel lampu aja sama awak udah bisa. Yang penting sifatnya sesuai sama kita, cocok gitu ya. Iya. Nah, karena hal yang paling berbahaya pernah awak jumpai ngebawa freelance itu tuh sampai nyentuh pengantin. Oh gitu ya. Iya betul. Sampai nyentuh pengantin kan, karena nggak semuanya orang tuh paham tentang batasan cowok ke cewek kan, apalagi istri orang. Mas pernah ngalamin yang kayak gitu? Kalau saya alhamdulillah memang dari awal memang itu udah jadi SOP ya ketika motret ya. Itu kalau meng-hire nggak menyentuh pengantin dan lain-lain, karena ya memang komitmen terjun dari awal kan segmennya Muslim wedding ya. Muslim wedding. Iya, jadi ya memang segmen itu tuh lebih kecil daripada segmen umum, tapi sebenarnya yang kita kerjakan di Duri ini juga kebanyakan Muslim sebenarnya gitu kan. Iya benar. Nah, dari teman-teman tuh kayaknya sekarang teman-teman kita kan ibaratnya sekarang udah mulai paham juga di situ, maksudnya kalau hire pengantin tuh nggak disentuh kayak gitu kan, rata-rata lah kalau yang udah menikah mungkin paham biasanya paham lah gitu. Karena nggak terima pasti suaminya kan. Iya. Mending kalau dibilangin di belakangan kan, kalau didiamin. Iya betul. Didamin kita diomongin sama si klien itu kan bahaya kan, yang pakai yang itu lagi fotografernya nyentuh katanya kan. Iya, masih mending. Masih parah lagi kalau di hari itu dia ribut. Kok pegang-pegang suami aku katanya, istri aku katanya kan. Ribut kan Mas. Ribut. Nah, soal DP tadi Mas. Iya, Misalkan yang nonton nih teman Mas atau teman awak kan, teman atau yang nonton ini punya teman juga fotografer lain. Iya betul. Nah, seberapa penting sebenarnya DP itu buat kesepakatan wedding, Mas? Kalau menurut saya pribadi DP itu justru hal yang paling diutamakan ya, karena kalau misalnya kita langsung dari klien ya misalnya kan, karena gimana ya, kita itu kan
tanggalnya itu sangat berharga lah bagi kita fotografer wedding tuh. Misalnya ada sebuah tanggal di situ masih ada slot kosong. Ternyata kalau nggak di DP, nggak kita pastikan dan nggak di DP, sementara beberapa dari vendor teman lain ataupun dari calon-calon klien yang lain tuh udah mulai menanyakan juga tanggal tersebut gitu. Kalau nggak kita kasih DP bisa ternyata kalau sempat loss gimana? Iya, benar. Jadi juga tanggal itu jadi sebenarnya DP itu langkah awal dari sebuah kesepakatan ya kan Mas? Benar kan Mas? Betul. Jadi biar teman-teman tuh juga paham. Kadang kan nggak ini juga Mas. Pernah ngalamin katanya kayak Mas bilang kan awak sama awak katanya kan. Ngapain DP katanya. Kita bukan soal itu. Anggap aja memang iya bakal ini. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, iya betul. Nggak usah lah kita bilang kemalangan yang karena Allah kan. Sedangkan orang tunangan aja di adat kita Melayu dibilang kan, kalau seandainya salah cowok, kalau seandainya salah cewek, kan ya kan Mas? Betul. Kan ada kesepakatan kan. Kita kan nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Nah, berarti DP itu memang penting buat kesepakatan awal ya Mas. Karena pernah ngalamin nih, masih mending ini tuh di ruang lingkup antara klien umum ke kita fotografer kan. Ini tuh terjadi dari klien istilahnya vendor pelaminan nih misalnya kan, memang bukan misalnya, memang vendor pelaminan mau butuh jasa kita untuk kliennya gitu kan. Terus kita minta DP-nya, saya minta DP-nya kan, rupanya nggak dikirim. Oh gitu. Iya, nggak dikirim tuh otomatis saya nggak nyatat kan. Iya betul. Kalau awak kan Mas dikasih langsung awak catat tuh, karena kayak gitu sistemnya kan. Kalau nggak dikasih mau siapapun, mau keluarga awak pun, ini bahkan ada saudara awak tuh nge-DP, bayangkan Mas, saudara dekat ya. Dekat nge-DP kan. Jadi karena dia nge-DP tuh nggak saya catat, dia pun udah dekat hari nggak ngasih kabar kan. Rupanya pas hari H telepon kan, telepon kita nggak, kita ya tidur kayak biasa pagi tidurnya kan nggak keangkat kan. Betul. Itu akhirnya miskomunikasi, yang salah siapa? Fotografer juga. Kalau saya pribadi sih tergantung ya, maksudnya kalau sama relasi misalnya, biasanya yang harus dipastikan kalau saya sendiri ke calon klien Bang Dika. Misalnya ada calon klien nih yang menanyakan presslist kita dan udah deal, itu wajibnya memang harus ber-DP. Cuma kalau misalnya relasi ya, biasanya kalau relasi yang udah bisa dipercaya, insya Allah lah gitu. Mereka kan nggak mungkin mencurangkan kita juga kan gitu. Itu sih. Nah soal harga teman tadi juga Mas. Kalau sekarang kan di awak nih beda lah sama Mas kan. Kalau Mas kan kita prinsip masing-masing kan Mas. Masing-masing, strategi masing-masing. Iya, strategi masing-masing. Walaupun ngopi bareng gitu. Karena Mas seniman nih paling bangga tuh bukan pas dikasih duit lebih, bukan, tapi ketika dia tuh dihargain. Betul. Dihargainya tuh ya kayak gitu tadi kan. Kalau orang datang ke kita kurang lah, berarti dia kan bukan penikmat seni. Ya, dia cuma butuh ada fotografer di hari itu kan. Betul. Nah jadi ada teman-teman awak nih, teman dekat Mas. Jadi kami tuh waktu STM tuh bertiga kan. Waktu STM tuh bertiga. Si kawan nih dari dulu tuh memang secara ekonomi dia lebih baik daripada awak. Istilahnya gitulah. Kalau kita main band tuh dia yang bayar, ini dia yang bayar kan. Ini segala macam dia yang bayar. Jadi pas nikah dia bilang ke awak kan, bahasa Minang kan Mas, bara paket samong dik katanya kan. Awak kasih kan, kurang lah untuk Aden kan. Awak bilang sama dia langsung kan, ang kerajuang mantap pada Aden, awak bilang kan. Harusnya yang tolong alabian kawan yang kerajo yang kayak Giko, awak bilang kan. Dia diam aja dia. Akhirnya deal nggak? Deal akhirnya. Jadi tapi memang nggak kurang. Ya, itulah awak bilang, kalau kalian punya teman pekerja seni, desainer atau WO pelaminan, ya kayak kami ini nasibnya rezeki harimau ya Mas. Rezeki harimau, kadang dapat kadang enggak gitu. Kadang enggak ya, kalau memang mau menghargai ya kan. Ya, lebih baik kayak gitu ya Mas. Iya sih, memang iya. Cuma memang kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi Bang Dika ya. Harga temen itu sebenarnya wajar lah ya kalau kita kasih ke beberapa orang kan gitu. Misalnya orang yang misalnya dekat-dekat sama kita, itu hal yang wajar lah. Enggak harus semuanya harus di iya benar. Misalnya kayak keluarga nih, keluarga dekat atau keluarga dari beberapa keluarga kita juga wajar lah kalau bagi saya. Lebih segmentasi lagi. Kalau awak lebih segmentasi. Kalau lihat memang keluarganya, keadaan kita kan bisa lihat dari kehidupannya Mas. Iya betul. Kehidupannya. Kalau dia hedon, hari-harinya hedon kan, duduk di sana, nongkrong di sana kan.
Iya, pasti dia bakal meng-hire. Iya, jadi pas kita pas yang kita dicekeknya kan, kita dicekeknya nih, cuman pakai pelaminannya yang paling besar kan. Kalau muat lapangan bola kan. Kalau organ ada semua sistemnya pasang semua kan. Iya. Tapi muanya sampai belasan juta kan. Iya. Tapi di kitanya dicekek kan. Nah, itu kan nanti hasilnya nggak maksimal ya. Iya, nggak masuk kan Mas kan. Yang motret kayaknya kurang ikhlas itu. Iya, kurang ikhlas nanti ya. Ini aja lah. Ini cek. Tuh Mas, satu lagi Mas, menyangkut sama wedding muslim. Siap. Nah, gimana tuh Bang Dika? Sebenarnya wedding muslim tuh apa Mas gitu? Apakah yang si fotografernya muslim atau gimana gitu Mas? Lebih ke segmentasi mungkin Bang Dika ya. Ya, jadi namanya wedding muslim. Kalau kita bahas masalah wedding muslim, tentu segmennya adalah muslim ya, semuanya ya, dari kliennya muslim, fotografinya kita tentu muslim juga dong, pastikan ya. Mungkin ada lebih ke batasan-batasan lah, lebih ke segmentasi. Sebenarnya dia segmennya luas, segmennya itu nggak seluas yang umum lah. Mungkin kayak kalau yang umum kan dia bisa ngambil non muslim, bisa ngambil hal-hal yang sebelum akad nikah. Nah, ketika muslim mungkin kita agak sebelum akad nikah nih maksudnya pre-wedding. Ya seperti pre-wedding dan lain-lain lah. Kalau kita komitmen dengan wedding muslim kan otomatis segmentasinya lebih kecil. Tapi komitmennya ini yang berat kan itu. Seperti nggak ngambil pre-wedding kan itu kan, itu kan harus berkomitmen betul. Nah, kenapa kalau wedding muslim tuh pre-wedding nggak boleh diambil Mas? Iya, kalau dibilang awak tahu sih. Cuman yang nonton nanti nggak tahu kan. Nanti kalau ada klien awak yang tanya, "Bang, kok nggak ambil pre-wedding?" Nonton YouTube-nya di sini. Kenapa? Karena nanya sama Pak Ustadznya langsung. Bukan Ustadznya, bukan. Kenapa? Ya Mas lah lebih yang berbaur sama apa kan? Ya mungkin kalau dari bahasa ringannya mungkin ya kan belum ada yang ikatan halal lagi di situ kan. Ya, gitu. Iya, jadi ketika kita motret sendiri kalau nggak dekatan kayaknya kurang ada chemistry-nya gitu. Foto kita kayaknya hambar aja gitu kan. Kan betul mereka ya? Iya benar. Nah, tanpa ada sentuhan, tanpa ada ini, kalau udah nikah kan kita aman. Mau kening ketemu kening, mau tangan ketemu hidung. Tapi kalau belum ada kan kita juga ragu juga nih mau apa namanya? Mau motretnya paling ya sekedar pose-pose formal harus kita batasi betul kan gitu kan. Apalagi kita yang tahu kan, kalau orang yang nggak tahu hukumnya prewedding kan. Kalau ini Mas, kalau kaliannya minta, "Bang, preweddingnya nggak sentuhan kok, jauh-jauhan," kayak mana Mas? Sebenarnya balik ke komitmen kita lagi Bang Dika. Kalau kita pribadi kan kembali ke komitmen kita masing-masing dari awal. Kalau saya pribadi memang dari awal terjun di wedding itu sepakat tuh sama istri saya tuh. Nggak ngambil cari yang betul-betul aman dari pekerjaan tuh kan gitu kan. Itu sih sebenarnya. Kalau dari segi awak ya Mas, dari pandangan awak. Kalau awal-awal dulu tuh malah job pertama tuh di Rohil Mas, Tanah Putih. Jauh. Iya, pre-weddingnya di sini. Masih ambil karena awak nggak tahu kan. Berhenti dari sales mobil karena tahu hukum riba kan. Belajar hukum riba, akhirnya berhenti, nekat awak di fotografer nih kan, karena awak yakin katanya dengar di Instagram kan, siapa yang meninggalkan yang nggak baik karena Allah, maka Allah gantikan. Betul. Allah gantikan berlipat-lipat katanya kan. Maka awak yakin aja, pede aja kan. Padahal tuh di awal-awal mau ngerintis ini Mas, fotografer nih, malah keluarga ada yang nentang. Berapa lah gajinya fotografer? Gak mau dicarikan awak kerja lagi, jadi sales-sales lain lah gitu kan, yang berhubungan sama riba, nggak mau awak kan. Cuman awak bilang alasannya, karena nggak semua orang bisa dikasih alasan yang sama kan. Betul. Kalau di ilmunya nggak sampai, percuma kita bilang kan. Iya betul. Benar nggak Mas? Betul. Nah, nggak ngambil, awalnya kan ngambil prewedding tuh. Betul. Awalnya ngambil prewedding tuh, akhirnya dapat lagi masukan dari kawannya, dia juga lingkungannya juga fotografer. Iya betul. Fotografer, dia tuh bilang apalah namanya tuh ya, kajiannya apa namanya Mas? Apa tuh? Lingkungan pengajian tuh apa namanya? Lingkungan pengajian apa tuh maksudnya? Apa namanya tuh kan kayak ada orang LDII. Oh iya. Apa namanya tuh? Organisasi ya. Dia tuh bilang dia orang ini terserah lah, awak pengen ngobrol aja kan. Dia bilang tapi ini oknum lah misalnya kan. Dia bilang dia tuh dari pengajian, tanya kan waktu itu.
katanya hukum prewedding nih gini, nggak boleh dibilangnya kan itu tuh haram. Jadi kalau duit haram nih, kalau kita ngambil berarti kita ngambil duit haram. Ya sama aja jadinya awak ngambil duit riba kan. Terus awak bilang lagi sama dia, kalau berjauh-jauhan sama katanya. Hukumnya kalau berjauh-jauhan tetap sama, hukumnya haram katanya kan. Karena di situ tuh dari rumah kita tuh sama orang tuh tujuannya adalah memang untuk itu, berdua-duaan. Iya. Benar nggak Mas? Betul. Walaupun dia berjauh-jauhan, konteksnya tuh ini. Nanti kalau fotonya tuh dipajang, setiap orang yang ngelihat dosanya ngalir katanya. Si pengantin dapat, si tukang foto juga dapat. Benar nggak kayak gitu Mas? Iya. Allah alam ya, kalau Ani pribadi memang sebenarnya kan segmen ini saya bentuk tuh memang terkhusus untuk kita sendiri ya, terutama ya. Maksudnya kita nggak ngomentari dari teman-teman gitu ya. Kita kan ya namanya ini kan sesuai yang kita pahami. Iya, kalau teman-teman yang lain seandainya nggak sependapat ya lanjutkan, nggak masalah kan. Ini kan pilihan sama kayak Jadi ibaratnya kan kita membangun ini juga teruntuk pilihan kita sendiri kan, pilihan kita punya prinsip sendiri, kita sebagai muslim pengen menjadi muslim yang baik kan gitu kan. Nah kalau teman-teman ibaratnya masih ini nggak masalah gitu, nggak masalah. Kita pun nggak bisa ini kan, ibaratnya itu kan pribadi dari vendor masing-masing. Kalau kita mencampuri nanti kita nggak diajak kawan lagi. Yang lucunya apa Mas? Yang lucunya awak kan berhenti nih. Iya betul. Itu terakhir kali 2 kali lah ngambil prewedding. Karena awak orangnya kalau memang enggak ya enggak. Iya betul. Pertahankan enggaknya gitu kan. Kalau memang enggak ya enggak. Nah, yang ngomong sama awak tadi sampai sekarang masih ngambil prewedding. Iya. Jadi karena katanya urgent katanya kan. Godaannya luar biasa ya. Iya benar. Jujur aja yang masuk di DM saya tuh banyak orang nanyakan prewedding sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang kan kita kalau pas godaannya tuh kalau pas kita nggak ada duit ya kan. Kalau lagi kosong gitu kan, masuknya ini tawaran kayak gini, tapi alhamdulillah lah. Job lagi nggak ada, kita komitmen sekuat mungkin lah ini. Iya benar. Untuk nggak ngambil kan gitu kan. Pas lagi nggak ada ya. Iya. Balik ke kata Bang Dika tadi, kayak misalnya ya sesuatu tuh kalau kita niatkan memang karena Allah ya kan, rezeki kita yang ngaturin di atas. Dapat, kalau sekarang mungkin nggak dapat job ya memang kita belum dikasih rezeki. Kalau kita dapatnya freelance ya alhamdulillah masih dikasih rezeki freelance. Kita nikmati aja. Masih ini Mas, kalau menurut awak sih bersyukur aja sih. Betul. Kalau awak kan gini kan, dari nikah kan dibilang tuh kalau kalian ngerasa rezeki kalian tuh nggak cukup, nikah lah ya kan, benar kan Mas, nikah. Jadi awak memang kerasa habis nikah tuh Mas, sampai bulan puasa nggak ada kami kosong. Full job. Iya. 2018 ke 2019. 2019 sampai ke 2020 juga nggak ada kosong. Nggak ada kosong ya. Ada kosong palingan setahun tuh 1-2. Iya betul. Iya 1-2. Jadi nggak pernah kosong. Jadi kesalahan tuh adalah terbiasa hidup duit keluar ya. Kalau nggak masak beli. Iya kan. Jadi kemarin nih lah terasa kan. 2 minggu cuman. Iya betul. 2 minggu cuman nggak job, terasa Mas. Sedih gitu kalau. Iya, nggak terasa, nggak ada ini namanya, nggak ada pemasukannya itu kerasa banget kan. Tambah pula ada beberapa hal yang harus dibayar. Iya betul. Kayak gitu kan. Waduh, tuh pikir lagi kan, masih mending awak nih vendor nyari job sendiri kan. Gimana teman-teman yang freelance? Ya kan Mas? Iya. Jadi awak pikir ya udahlah, mungkin ini pula disuruh sadar mungkin nih ya bilang kan. Disuruh cekek, lebih disyukuri lah lagi duit kan. Kalau kita foya tuh kan sama kayak nggak mensyukuri kan Mas kan. Betul. Jadi memang ya kalau misalnya perkara kita, kalau saya pribadi sih nggak mau ini ya, maksudnya nggak mau berlomba-lomba dengan yang lain, nggak mau juga menunjukkan ke yang lain. Berarti kita motret ya sebatas kita hobi, itu menjadi profesi kita kan gitu kan. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau misalnya belum ya udah kan itu. Iya benar. Kalau kita ingin berlomba-lomba dengan yang lain menunjukkan hasil, ya mungkin kalau dari segi hasil foto kita terus berproses ya dari teman-teman semuanya, kita berkembang semuanya lagi gitu. Nggak ada yang paling bagus. Iya kalau bagus tuh kan relatif, tapi kalau jelek tuh mutlak gitu. Kalau foto bagus tuh relatif kan itu kan. Kalau foto jelek tuh mutlak kayaknya. Nah Mas, kan kita singgung juga tadi kan soal ini prewedding kan Mas. Betul. Kita singgung juga soal prewedding. Nah, gimana dengan
foto tunangan mas? Foto tunangan ya? Maksudnya dari segi apanya nih kira-kira? Kan mereka belum ini juga, belum juga. Hal ya. Iya, ada sebagian temen tuh yang memang dia muslim wedding memang nggak ngambil. Memang benar-benar nggak ngambil. Benar-benar nggak ngambil tunangan ya. Dia khusus di wedding akad nikah dan resepsi. Iya, tapi sebagian ada juga yang mungkin karena itu acara formal ada dihadiri orang tuanya. Iya. Tapi dengan catatan dia nggak mempose mungkin yang terlalu nempel ya mungkin ya. Iya. Itu ada juga yang seperti itu. Segmentasi masing-masing sih sebenarnya. Tergantung kita membawanya kan kemana kan gitu kan. Iya. Awak juga sempat tanya sama teman kan yang juga istilahnya kalau dibilang agama dia lebih paham daripada awak kan. Betul. Dia juga menggeluti fotografer nih lah sebagai pencarian dia kan. Dia ngambil juga, jadi awak tanya kenapa prewedding nggak ngambil, tunangan ambil. Nah alasannya tuh kalau tunangan tuh tujuan utamanya bukan foto-foto berdua. Iya betul. Tujuan utamanya adalah pertemuan keluarga. Di situ tuh ada walinya, orang tuanya ya. Kita foto ya sekedarnya aja lah, sedikit aja katanya. Dilonggar-longgarkan sedikit, Allah pasti paham tuh katanya. Yang penting cuman dapat ya. Ya kan mas, kan kalau kita terlalu kaku kan payah juga kan mas. Iya betul. Kalau kita ngambil tunangan nanti kalau ini bilang bapakmu. Iya. Bilang kan susah juga kan mas. Ya, sebenarnya kan nggak semua orang suka segmen terlalu muslim juga nggak suka kan itu kan. Nah kalau mas pribadi ngambil? Kalau tunangan kemarin ada beberapa yang diambil. Cuma memang dari segi pose kita batasi. Sama kalau awak juga kayak gitu. Karena di situ memang ada keluarga kan. Ada orang tua dari perempuan, ada orang tua dari laki. Lebih ke dokumentasi acara di sini sebenarnya. Iya, sebenarnya itu. Kalau foto berduanya sebentar aja kan. Sebentar. Karena kalau apalagi kalau tunangan tuh malam mungkin udah larut malam ya setelah acara ya. Udah buru-buru mau dibawa ya mas. Dibawa gitu kan ya. Mau kadang sebentar baru bisa foto ya, apalagi calon pengantin yang cowoknya dari Pekanbaru luar kota. Iya betul. Nah ini lagi mas, kan kita kan awak kan termasuk orang yang kurang berbaur di dunia fotografer di Duri ini. Kurang berbaurnya itu memang karena bukan sombong. Cuman waktunya itu memang nggak ada gitulah. Karena semuanya kita tanganin sendiri kan. Betul. Editan sendiri, video, foto, promosi, Instagram sendiri. Apalagi kita punya keluarga jadi jarang ngumpul gitu kan mas. Nah sering awak dengar tuh di luar tuh gimana ya, fotografer tuh berkubu-kubu dalam. Nah, ya gimana tanggapan mas tentang fotografer yang berkubu-kubu ini seharusnya gimana gitu? Misalnya ini vendor ini temennya ini aja nih. Ya ini aja. Ini vendornya temennya ini aja gitu. Nanti ini sama ini saling sindir. Oh gitu ya. Kalau saya pribadi sih semua bergaul ya Dika, maksudnya kalau sama Bang Dika juga bergaul, sama vendor yang lain juga kita bergaul, ketemu juga gitu kan, maksudnya ya sering kadang-kadang kumpul. Kalau saya pribadi sih harusnya nggak ada ya kubu-kubuan tuh, karena apalagi kalau saya sebagai freelance tuh ya semua relasi dari teman ke teman kan gitu kan. Kalau kayak kita sebagai fotografer tuh ibaratnya terlalu berkubu-kubu, toh kadang-kadang teman yang ngasih rezeki ke kita, ngasih job ke kita. Silaturahmi memperpanjang rezeki. Betul sekali. Jadi ya kalau bisa jalin silaturahmi ke semua teman lah gitu. Ya, kalau awak dulu prinsipnya sama kayak mas. Iya betul. Sama, tapi sekarang beda. Ya karena ini mas, kita kan kalau beda prinsip kita waktu kita lajang sama waktu kita udah nikah. Kalau kita lajang tuh tujuan hidup untuk gaya-gayaan. Kalau gitu ya betul. Ya kan, kalau udah nikah tujuan hidup untuk bertahan hidup. Jadi waktu lajang tuh ya bodo amat kan, mau kesana kesini awak mau diomongin itu terserah awak kan. Tapi kalau udah nikah nih memang awak pilih-pilih mas, karena ketika kita duduk tuh nongkrong tuh yang kita bahas tuh di tongkrongan tuh bukan tentang ilmu lagi. Semua itu tentang ngobrolin yang ini sama yang itu. Nanti kita bisa ke bawa-bawa kan. Iya betul. Kita makanya awak gitu ya. Makanya awak nggak ngikut lah gitu. Iya. Gak ikut gabung, biarlah sendiri gitu kan. Palingan di situ sih salah satu penyebabnya. Ya sebenarnya kalau saya pribadi kalau misalnya kumpul sama teman-teman ya bahasnya sih biasa-biasa aja ya, maksudnya nggak ada yang bahas masalahnya ke vendor lain gitu. Iya, tapi disayangkan mas, kita istilahnya mungkin ada oknum mungkin beberapa yang gitu ya. Betul. Ada beberapa disayangkan.
kita sama-sama bahasa kasarnya sama-sama satu profesi lah ya. Iya, terjun ke sawah. Masa petani sama petani kelahi kan lucu. Tapi kalau memang nggak suka ya dijauhin aja. Iya, kalau misalnya nggak sesuai, bagusnya memang ada beberapa kawan-kawan tuh karakternya memang yang bad kan, istilahnya kan. Iya. Yang memang cari masalah ada juga kan. Iya, betul. Bener, kan, Mas? Kalau saya pribadi sih menanggapi seperti itu Bang Dika ya. Karena kita kan satu profesi nih. Iya. Satu profesi yang ibaratnya memang nyari duit dari moto. Kalau terlalu bermusuhan juga nggak bagus. Kalau terlalu mungkin deket nggak bisa ya sebatas kita nggak ada masalah mungkin itu better ya maksudnya. Ibaratnya menjaga komunikasi dengan yang lain lebih bagus lah. Kalau terlalu bersaing kubu sini sama sana kayaknya nggak. Kalau untuk yang ini ya kawan-kawan fotografer yang aktif ya, istilahnya itu aktif tuh maksudnya ya dia ngejob lah, ngejob bukan yang tiba-tiba sesekali ngejob tuh hilang, ngejob kan. Kalau yang masih aktif sampai sekarang nih, yang aktif nih yang bisa kita lihat tuh semuanya bergaul sih awal, kecuali satu mungkin karena terlalu bocil. Apa problem tuh rata-rata apa tuh Bang Dika? Masalah problemnya karena ini Mas. Jadi saya nanya ya. Iya. Problemnya ini Mas, karena biasanya masalah tuh datang dari orang yang tidak dewasa. Orang tidak dewasa. Kita sebagai yang lebih dewasa ya kita jauhin aja kan gitu kan. Iya. Kalau anak kecil nih pemikirannya kan sempit. Kadang kita kan nggak ada hubungan sama dia tapi dia ikut-ikutan campur kan. Jadi kalau menurut awak daripada dia diurusin ya diblokir aja kan gitu. Kalau kayak gitu aja kan. Yang benar nggak Mas? Kalau diblokir kasihan nanti nggak bisa lihat punya kita lagi. Pose-posenya. Pakai akun fake. Pakai akun fake. Ya kan Mas? Iya. Jadi kalau memang mungkin kalau sesama foto, kalau saya pribadi Bang ini kayak saya pribadi itu tetap ngumpul sama teman-teman yang lain ya. Misalnya sama teman yang brand A, oke, kita ngumpul ngopi bareng gitu kan. Kalau sama brand B juga kadang-kadang kita ngumpul ketawa-ketawa aja, obrolan ringan-ringan aja. Kadang-kadang ya masalah job di lapangan gitu nggak ada yang masalah menyinggung gitu kan. Kalau masalah mungkin problematika press list, kalau masalah press list dari teman-teman ini ya, kalau bagi saya tuh teman A press list sekian, B sekian, mereka punya segmen masing-masing. Tapi nggak mempermasalahkan kan? Kalau bagi saya nggak ada masalah tuh. Misalnya dari A nih, dia press list sekian, dia pasti ada segmennya dan dia ada marketnya di situ. Terus dia mungkin ada tujuan kenapa dia ngambil press list segitu. Mungkin dia pengen brandnya tuh segmennya seperti itu. Ada teman yang lain segmennya mungkin lebih tinggi, dia pasti nyari segmen yang lebih tinggi juga. Iya, kebutuhan masing-masing kan. Mereka membranding brand mereka juga masing-masing juga kan. Nggak inilah, maksudnya nggak jadi soal lah. Toh value kita tuh kalau kita jualan murah nanti besok juga ada yang jual murah juga kan. Iya benar. Iya, yang penting kita sama-sama memperbaiki. Saya sendiri juga hasilnya amburadul ya. Iya, kalau dibilang kalau awak kan harga standar tuh kalau buat penyedia jasa itu nggak ada harga standarnya. Betul. Benar nggak Mas? Nggak ada standarnya. Karya seni itu tergantung dari senimannya mau dinilai berapa. Iya. Kadang ada Mas, pernah nggak yang viral kemarin pisang ditempel sama lakban terjual berapa miliar? Oh, saya ketinggalan. Nggak tahu, ada kan Bang? Ada kan? Buat orang ada yang mau beli itu. Iya. Karena memang bagi dia itu seni kan? Gitu ya. Kalau kita yang nggak tahu, kayak itu beli aja di pasar. Iya kan Mas? Iya, jadi menurut awak harga standar buat fotografer wedding tuh nggak ada. Kita juga harus tahu. Contohnya aja nih, saya kan kerja di dealer mobil. Betul. Mobil aja dibuat bersegmen-segmen. Oh ya kan gitu Mas? Ya, betul. Itulah udah lingkungan orang kaya tuh. Betul. Ya kan? Kalau yang duitnya kayak 100 juta sampai 200 juta, mobilnya dapatnya ini. Iya, kalau dia ada duit lebih, dapatnya lebih mewah. Iya. Kalau ada lebih lagi, dapatnya yang elegannya lagi kan, yang premiumnya kan Mas. Jadi memang ya harga tuh tergantung sama kliennya mau pilih yang mana. Iya, kalau menurut dia mahal tuh Mas, kadang mahal tuh menurut awak adalah ketika dia menaruh harga ketinggian tapi pelayanannya nggak memuaskan. Ya, itu yang mahal bagi awak. Tapi kalau seandainya pelayanannya bagus, mahal wajar. Harganya misalnya 10 juta sampai sekian juta, pelayanannya bagus, menurut awak itu nggak mahal. Itu worth it. Worth it ya. Pas ya kan. Dari segi tampilnya profesional, hasil fotonya bagus, pelayanan profesional, menanggapi klien profesional, ditaruh harga berapapun
Iya. Ya wajar kan, kayak Martalovia berapa harga paketnya? 25 juta kan? Puluhan juta kan, Mas? Juta, ya worth it kan? Worth it gitu. Hasil fotonya bagus. Ya kalau saya pribadi sih nggak masalahin masalah itu sih sebenarnya. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan kedepannya harapannya nih, Mas, kita fotografer nih bisa ngumpul kan. Iya. Jauhkan yang namanya persaingan negatif. Kalau awak dari dulu tuh, Mas, memang bersaing. Bersaing tuh maksud awak pilih satu orang fotografer yang mau awak lampaui. Gitu, itu tuh dalam diri aja untuk apa namanya? Untuk memotivasi. Kalau enggak kita enggak ada gerakan. Ya, kalau foto lah ya kan, teknik foto, hasil foto gitu ya. Iya, misalnya ini di Duri ini siapa menurut kita yang bagus? Oh, kita harus bisa menyaingi dia, bukan berarti kita menjelekkan dia. Segmentasi yang sehat lah gitu. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa kayak gitu ya, Mas. Iya, betul. Semoga lah ya. Ngoceh-ngoceh berakhir nggak terasa udah sejam. Udah sejam ya? Wih, ngeri. Waduh. Mas, terakhir, Mas. Apa nih? Sony atau Nikon? Oh, is. Berat nih kayaknya. Nikon. Pertanyaannya di akhir nih karena yang ngerekam Nikon semua ya. 3 Nikon kan. Iya betul. Nikon ya, Mas ya. Nikon insyaallah. Oke lah, mungkin gitu aja ya, Mas ya. Obrolan kita hari ini, mudah-mudahan kayaknya daging-daging nih kayak isinya. Mudah-mudahan masuk banyak seratnya kan. Amin ya. Mudah-mudahan kalau yang nonton video kita bisa ngambil hal positif. Ya. Kalau yang negatif dihilangkan aja ya, Mas. Ya, mohon maaf nih kalau yang negatif. Kalau ada yang tersinggung, kata orang Minang talantuang kanaya tasingguang katurun. Mohon dimaafkan ya, Mas ya. Dimaafkan dari maklumi lah ya. Makasih buat Mas Edi waktunya. Sampai jumpa lagi tanggal 14. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.